Bapak Ibu, kalau ketemu masuk di bulan berber begini, itu berarti Natal sudah dekat. Apalagi sudah di pertengahan Oktober begini, berarti ibu-ibu sudah mulai cicil sedikit demi sedikit. Betul ya ibu-ibu ya? Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Tuhan begitu baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terbukti kita ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena campur tangan Tuhan, tetapi karena pertolongan Tuhan, tetapi karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita, maka kita ada sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihan Allah, sama seperti umat Israel juga adalah umat pilihan Allah. Kita terpanggil dalam panggilan hidup masing-masing untuk melakukan rencana dan kehendak Allah. Kita ditugaskan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia, tetapi juga menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Umat Israel dipilih Allah untuk menjadi umat pilihannya, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka ada dalam jumlah yang besar, tetapi mereka dipilih oleh Allah karena kasih karunia Allah sendiri. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Allah memilih kita, Allah memanggil kita bukan juga karena kita mampu, bukan juga karena kita kuat, bukan juga kita lebih dari yang lain, tetapi karena kasih karunia Allah kita juga dipilih dan diselamatkan. Allah memilih kita karena Allah begitu mengasihi kita. Ia sangat mengasihi kita dan mengasihi umat Israel sebagai bangsa dan umat pilihannya. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah, Allah tidak mau supaya kita hidup dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai orang-orang pilihan Allah, Allah mau supaya kita memiliki motivasi hidup yang benar. Allah mau supaya kita menjadi umat yang taat kepadanya, taat dalam melakukan kehendaknya. Kita harus hidup selaras dengan firman Allah. Allah tidak menginginkan hidup kita berkompromi dengan hal-hal yang mendatangkan dosa bagi hidup kita sendiri. Allah mau supaya kita melakukan yang benar, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Itu berarti dalam hidup sebagai orang-orang yang dipilih Allah, yang benar katakan itu benar, dan yang salah katakan itu salah. Jangan benar kita salahkan, dan yang salah kita benarkan. Allah mau supaya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Lewat apa? Lewat seluruh hidup dan karya kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab Allah memilih kita bukan sekedar dipilih untuk diselamatkan, tetapi Ia mau ketika kita dipilih kita harus berbeda dengan yang lain. Cara hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah harus berbeda dengan orang lain, harus berbeda dengan bangsa lain. Itu berarti kita harus menjadi umat yang kuat, walau harus menghadapi padang gurun yang gersang. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, walaupun kita harus diperhadapkan dengan tantangan hidup yang berat. Kita harus menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mudah mengampuni, orang-orang yang hidup dalam kasih, dan orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar di minggu pagi ini berisikan pesan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Umat diingatkan supaya tetap setia kepada Tuhan.
umat diingatkan supaya mereka tetap taat kepada Tuhan. Musa mengingatkan mereka untuk tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Lalu kemudian umat diingatkan untuk tidak menikah campur dan lain sebagainya, peraturan-peraturan dan ketetapan yang disampaikan oleh Musa. Bapak Ibu jemaat, Allah kita adalah setia. Maka Ia menghendaki, Ia mau supaya baik umat Israel dan juga kita menjadi orang-orang yang tidak memberontak kepadanya, menjadi orang-orang yang tidak membangkang kepadanya, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Allah mau supaya umat Israel, Allah mau supaya kita tetap menjaga kemurnian iman kita. Iman percaya kepada kita kepada Tuhan tidak menjadi iman yang kosong dan hampa, walau kadang diterpa dengan berbagai tantangan kehidupan. Namun iman kita harus menjadi iman yang kuat, iman yang tidak mudah lemah. Allah mau supaya kita selalu ingat akan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau lupa itu manusiawi. Bapak Ibu dan saya, kita semua pernah lupa. Kalau lupa satu kali tidak apa-apa, tapi kalau lupa berulang-ulang kali, itu adalah sebuah kebiasaan. Orang Israel, umat Israel berulang-ulang kali lupa akan kebaikan Tuhan. Bayangkan mereka harus melalui perjalanan dari Mesir ketika dibebaskan oleh Allah, lalu mengembara di padang gurun sampai masuk di tanah perjanjian. Sekalipun mereka memberontak dan tidak setia kepada Tuhan, sekalipun mereka tidak taat kepada Tuhan, tetapi Allah tetap setia menjaga, melindungi dan juga menyertai mereka sampai mereka masuk di tanah perjanjian, tanah yang diberkati oleh mereka, diberkati Allah bagi hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus, apapun itu yang Tuhan mau dari kita, apapun itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Sebab yang Ia rancangkan bagi kita bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan, bukan rancangan yang penuh dengan kegagalan, tetapi yang Ia rancangkan bagi kita adalah sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, hal yang penuh dengan kedamaian, hal yang penuh dengan kesejahteraan untuk hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Karena itu lewat firman ini mari kita taat pada perjanjian Allah, pada ketetapan Allah, pada kehendak Allah yang disampaikan Allah kepada kita di hari ini untuk dilakukan. Percaya Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan dalam melakukan ketetapan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan, maka berkat-berkat leluhur Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan jauh dari kita. Ada amin? Berkat penyertaannya, berkat perlindungan dan penjagaannya akan tetap menjadi bagian hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan saja di hari ini, tetapi berkat-berkat itu akan mengiringi perjalanan hidup kita dari waktu lepas ke waktu. Selamat memasuki usbu kerja yang baru dalam pertolongan dan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Amin.